Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan usulus sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan syarah dari Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang bagaimana akidah ahli sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di jilid yang kedua halaman 1018 Syekh Muhammad Sa'id Ruslan membubuhkan bab yang berjudul As-Sukutu amma syajara bainal ashabi radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu diam terhadap apa yang terjadi, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Kata Syekh, alladhi hasala baina sahabah mauqifuna nahnu minhu lahu jihatan. Berkaitan dengan yang terjadi di antara para sahabat, maka sikap kita terhadap mereka itu ada dua. Yang pertama, sisi al-hukmu alal fa'il. Sisi yang pertama adalah bagaimana sikap kita terhadap si pelakunya, yakni sahabat-sahabat yang berselisih itu. Bagaimana kita menghukumi mereka? Apakah kita hukumi mereka ini keliru, salah, ya, kemudian ngawur, bahkan kafir, ahlil bid'ah? Ya, hukum terhadap pelakunya. Sedangkan sisi yang kedua, mauqifuna minal fa'il. Terus setelah itu, setelah kita tahu hukum person-personnya bagaimana, lantas sikap kita setelah itu gimana? Baik. Adapun hukum terhadap pelakunya, yakni para sahabat yang berselisih itu, faqad sabaqa wa annama nadinullaha tabaraka wa ta'ala bih annama jara bainahum fahuwa sadirun an ijtihadin, bahwa yang memang berjalan di tengah ahlus sunnah dan bahkan itu menjadi landasan beragama kita kepada Allah, bahwa apa yang terjadi di antara para sahabat itu muncul dari ijtihad mereka. Bukan mereka sengaja ingin membuat kerusakan, sengaja ingin durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak. Itu murni dari ijtihad mereka. Wal ijtihad idza waqa'a fihi al-khata' fa sahibuhu ma'dzurun maghfurun lahu. Dan kita tahu namanya ijtihad. Kalaupun salah, maka pelakunya itu diberi uzur dan dia dimaafkan. Walahu ajrun wahid, plus orang yang salah ijtihadnya masih tetap mendapatkan satu pahala. Fa hadza huwal hukmu 'alal fa'il. Maka dengan inilah kita menghukumi, ya, sebagian sahabat yang jatuh dalam kekeliruan, jatuh dalam kesalahan. Maka yakini itu muncul dari ijtihad. Ya, seperti nanti yang disebutkan perselisihan siapa dengan siapa?
Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, ya, atau Muawiyah atau Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, Talha, Az-Zubair. Ini semua berangkat dari ijtihad mereka dan mereka diberi uzur dan tetap dapat satu pahala. Wa amma mauqifuna minal fa'il. Nah, adapun setelah kita tahu bagaimana hukum terhadap individu-individu mereka, lantas bagaimana sikap kita setelahnya? Kata Syekh, fal wajibu alaina al-imsaku amma syajara bainahum. Maka sikap kita setelah itu adalah menahan diri, ya, diam, tidak membicarakan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Ya, ini sudah kita sampaikan beberapanya pada pertemuan yang lalu. Limadza nattakhidhu min fi'li haula'il mayamin majalan lis-sabbi wasyatmi wal waqi'ati fihim wal baghdha'i bainana. Lantas kata beliau, kenapa kita jadikan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat sebagai celah untuk kita caci-caci mereka, untuk kita fitnah-fitnah mereka, kita tuduh-tuduh mereka, sehingga itu menyebabkan permusuhan, menyebabkan kebencian terhadap sesama kaum muslimin. Wa nahnu fi fi'lina hadza imma athimun wa imma salimun wa lasna bi ghanimina abadan. Dan berkaitan dengan para sahabat ini, kalau kita salah atau sikap kita itu cuma dua saja, bukan sikap, yang kita dapatkan cuma dua saja berkaitan dengan sahabat ini. Kalau enggak kita dosa karena kita membicarakan mereka, atau kita selamat dari dosa, yaitu dengan kita menahan diri dari membicarakan perselisihan-perselisihan yang ada di antara mereka. Dan kita nggak pernah mendapatkan keuntungan. Ya, pilihannya cuma dua, selamat dari dosa atau berdosa. Ya, dan tidak ada mendapatkan pahala di situ. Beda kalau orang-orang Syiah. Mereka menganggap mencaci maki sahabat, membicarakan keburukan-keburukan sahabat, itu menurut keyakinan mereka dapat apa? Dapat pahala. Ya, Ahlussunnah enggak. Oke, maka yang wajib kata beliau diam, tidak membicarakan perselisihan mereka. Wa alla nutali' al-akhbar aw at-tawarikh fi hadhihi al-umur illa al-muraja'ata lid-darurah liman kana bahithan aw ma ashbah. Bal kana as-salaf yukharriquna al-kutuba allati kutibat fi dhalik walau kanat bil asanid wala yumakkinuna ahadan minha. Kemudian beliau Syekh hafizahullah mewasiatkan untuk kita tidak menyibukkan diri membaca kisah-kisah, riwayat-riwayat tentang perselisihan para sahabat itu. Ya, nggak perlu kita menyibukkan diri ambil kitab tarikh ini, kitab sejarah ini, kemudian kita baca, kita pelajari. Ya, kata beliau nggak perlu dalam perkara-perkara perselisihan para sahabat ini, kecuali kalau memang dalam konteks murajaah, tentunya bagi orang yang memang seorang peneliti. Ya, bagi seorang peneliti, dia ingin meneliti tentang kisah-kisah tersebut dari sisi riwayatnya, ya, dari sisi kesohihannya, ini boleh. Tapi kalau untuk orang-orang awam, maka kata beliau nggak usah membaca kisah-kisah tentang perselisihan para sahabat tersebut. Ya, bahkan para salaf terdahulu, mereka ada yang membakar buku-buku sejarah. Ya, dibakar sama mereka buku-buku sejarah yang memuat tentang cerita-cerita yang terjadi di antara para sahabat, perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Itu dibakar sama mereka. Ya, semuanya demi untuk menjaga kehormatan para sahabat Nabi SAW wa radhiyallahu anhum. Qala al-Imam Adz-Dzahabi, berkata Imam Adz-Dzahabi, ya, dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Kata Imam Adz-Dzahabi, kama taqarrara al-kaffu an katsirin mimma syajara baina as-sahabati wa qitalihim radhiyallahu anhum ajma'in wa ma zala yamurru bina dzalika fid dawawin wal kutubi wal ajza. Walakinna aktsara dzalika munqati'un wa dha'ifun wa ba'duhu kadhibun. Wa hadha fima bi aidina wa baina ulama'ina. Fayanbaghi tayyuhu wa ikhfa'uhu bal i'damuhu litasfuwa
al-qulubu wa tatawaffara ala hubbis sahabah wa taraddi anhum. Kata beliau, sebagaimana telah ditegaskan, akan kewajiban menahan diri dari membicarakan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Ini yang berjalan di antara para ulama-ulama dari zaman ke zaman. Mereka menahan diri ya dari membicarakan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sehingga jarang kita dapati mereka bermudah-mudahan menulis tentang perselisihan para sahabat dalam kitab-kitab mereka, ya, dalam ceramah-ceramah mereka dan yang lainnya. Karena mereka tahu kisah-kisah tersebut ada yang nggak komplit, jamaah. Ya, kalau mereka khawatir kalau nulis kitab berisi tentang kisah yang terjadi di antara para sahabat, khawatir kisahnya nggak komplit, ya, nggak lengkap, akhirnya menimbulkan persepsi yang keliru bagi pembacanya. Atau bahkan juga mereka dapati riwayat-riwayat tentang perselisihan sahabat itu ada yang dhaif, lemah dari sisi periwayatannya, dan ada juga sebagiannya yang dusta, ya, disisip-sisipkan, padahal nggak seperti itu kisahnya. Ya, maka kalau memang kondisinya demikian, wajib bagi kita untuk menggulung sudah. Cerita-cerita itu gulungan, wis dilipat, ya, kemudian disembunyikan, bahkan kalau bisa dibuang, ya, dihapus. Ya, tapi namanya sejarah sudah berlalu, susah untuk menghapusnya. Ya, tapi minimal tidak bermudah-mudahan untuk membicarakan perselisihan-perselisihan para sahabat. Ini semuanya adalah demi untuk menjaga hati, demi untuk menjaga hati kaum muslimin agar mereka tetap mencintai para sahabat, tetap mendoakan keridhaan untuk para sahabat, ya, mendoakan radhiyallahu anhum. Baik, kemudian kata Syekh, beliau mengatakan ahlus sunnah wal jamaah yaqulun inna hadhil athar al marwiyah fi masawihim minha ma huwa kadhib. Ahlus sunnah mengatakan bahwasanya athar, riwayat-riwayat tentang para sahabat, entah perselisihan mereka atau ketergelinciran, ya, kesalahan-kesalahan mereka, itu ada yang minha ma huwa kadzibun, riwayatnya dusta. Wa minha ma qad zida fihi, ada juga riwayatnya itu sahih tapi dibumbu-bumbui, ditambah-tambahi. Wa nuqisa, ada juga yang dikurang-kurangi. Wa ghayyir an wajhihi sharih, dan ada juga riwayat-riwayat tersebut yang diganti atau dirubah dari cerita aslinya. Ya, maka kalau memang kondisinya demikian, ahlus sunnah yumsikuna amma syajara bainas sahabah wa ya'tadhiruna 'anil atharil marwiyah fi masawihim wa jumlatul i'tidharat hiya anna hadhil atharil marwiyah fi masawihim minha ma huwa kadhib minha ma qad zida fihi wa nuqis wa ghayyir an wajhihi sharih. Maka ahlus sunnah, sekali lagi kata beliau, menahan diri dari apa yang terjadi di antara para sahabat, memberi udzur, ya, kepada mereka, memaklumi kesalahan-kesalahan mereka, karena para sahabat ini adalah manusia biasa. Ya, ingat ya, para sahabat itu individunya tidak maksum. Artinya mungkin bagi mereka untuk melakukan kesalahan, kekeliruan, sangat-sangat mungkin. Mereka manusia biasa. Nah, terus kenapa kita ikut sahabat, Ustaz? Maka kita katakan yang kita ikuti adalah apa yang menjadi kesepakatan mereka. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan para sahabat, maka berarti itu pasti sahih, pasti benar. Karena ijma' para sahabat itu maksum, gak mungkin keliru. Nah, kalau individu-individunya, ya masih mungkin melakukan kesalahan. Tadi disebutkan ada riwayat-riwayat tentang sahabat yang dusta, yang ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, atau dirubah-rubah dari kisah aslinya. Nah, ada yang qismun kadzibun mahdun. Yang dusta ini, ada yang dusta secara murni.
Ya, ada yang dusta secara murni, bukan ceritanya benar tapi dibumbu-bumbui kedustaan, bukan. Tapi memang dusta secara murni. Lam yaqa' minhum, tidak terjadi peristiwa seperti itu sebenarnya. Tapi di sejarah ditulis terjadi peristiwa seperti itu. Wa hadza yujadu katsiran fi ma yarwihi nawasib fi alil baiti wa ma yarwihi rawafid fi ghairi alil baiti. Ini banyak terjadi, dilakukan oleh orang-orang nawasib, ya, nasibah. Ini kelompok yang apa? Membenci ahlul bait. Ya, lawannya apa? Lawannya nawasib ini Rafidah, yang berlebihan terhadap ahlul bait. Nah, nawasib itu meriwayatkan kisah-kisah dusta tentang ahlul bait. Ya, kisahkan, diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang dusta, menjelek-jelekkan ahlul bait. Nah, kebalikannya Rafidhah, mereka meriwayatkan kisah-kisah dusta tentang para sahabat. Ya, tentang Abu Bakar, tentang Umar. Pernah tahu kisah tentang Abu Bakar menolak permintaan Fatimah ketika Fatimah minta apa kepada Abu Bakar? Enggak, bukan pembantu, lain lagi ini. Ini pembantu kan minta ke Nabi, minta warisan Nabi SAW berupa tanah. Ya, berupa tanah, disebut fadak. Ya, tanah fadak. Ada kisahnya. Ditolak sama Abu Bakar karena mengingat Abu Bakar tahu Nabi SAW pernah bersabda, para nabi al-anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Para nabi dan rasul itu tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Innama warrathu al-ilm. Sesungguhnya yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Ya, maka semua peninggalan Nabi itu milik baitul mal. Semua peninggalan Nabi milik kaum muslimin. Tidak diwariskan kepada anak cucunya, enggak. Nah, ini Fatimah enggak tahu kalau ada kayak gitu. Maka Fatimah minta kepada Abu Bakar sebagai khalifah ketika itu. Maka ditolak sama Abu Bakar. Sampai sini sahih kisahnya. Datang orang-orang Syiah dibumbu-bumbui dengan kedustaan. Abu Bakar menampar Fatimah, ya, atau berkata dengan kata-kata yang kasar, ya, kemudian diusir, diseret-seret sama, ini dusta semuanya. Ya, memang setelah itu terjadi gap antara Abu Bakar dengan Fatimah, tentunya dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Ya, cuman Ali paham bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq tidaklah berbicara kecuali dengan dalil. Ya, memang terjadi perselisihan di situ antara Fatimah dengan Abu Bakar, tapi enggak seperti yang digambarkan sama orang-orang Syiah. Ya, wa minha syai'un lahu aslun. Baik, ini kisah ini kalau dibawakan kepada orang-orang awam yang mereka menilainya dengan perasaan, kira-kira nyalahin siapa? Abu Bakar. Kok tega sih Abu Bakar ini? Enggak berperasaan sama wanita, gitu. Makanya mending diem. Ini saking tak cerita gitu. Mending diem, gak usah diceritakan. Apalagi kalau diceritakan kepada ibu-ibu misalnya, yang mereka itu barometernya itu bukan dalil. Rata-rata barometer mereka apa? Perasaan. Kok tega sih sama wanita gitu, minta tanahnya bapaknya kok nggak dikasih, kok tega banget itu. Ya, makanya di sini benar beliau mengatakan lebih baik tidak usah membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, khawatirnya demikian. Baik, nah ternyata jamaah ada memang riwayat-riwayat. Tadi sekali lagi kita sebutkan ada yang dusta, murni dusta, ada yang ditambah-tambahi, ada riwayat yang dikurang-kurangi, ada yang dirubah-rubah. Nah, ternyata ada juga kisah-kisah tentang para sahabat, ya, perselisihan mereka atau kesalahan, kekeliruan mereka itu yang sahih. Sahih sudah, mulai awal sampai akhir sahih semua. Gak ada tambah-tambahan, gak ada pengurang-pengurangan, sahih. Nah, ini sikap kita sama yang sahih ini gimana?
Ini yang diceritakan, yang diriwayatkan kesalahan sahabat ini. Sahih kesalahannya itu. Nah, terus sikap kita gimana? Nah, kata beliau, as-sahihu minhu hum fihi ma'dzurun. Maka kalau kita dapati ada riwayat tentang kekeliruan sahabat, kesalahan sahabat yang sahih, maka kita tanamkan dalam diri kita bahwa ya, sahabat keliru, manusia biasa, mereka dapat udzur. Imma mujtahidun musibun wa imma mujtahidun mukhtiun. Bisa saja mereka ini berijtihad kemudian benar, atau mereka berijtihad kemudian keliru. Fahuwa min mawaridil ijtihad allati in asaba fiha al-mujtahid falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Di mana Nabi mengatakan, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang yang berijtihad kemudian benar, maka dia dapat 2 pahala, dan kalau dia salah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Majara baina Muawiyah wa Ali radhiyallahu anhu sadirun an ijtihadin wa ta'wil. Kata beliau, coba lihat yang terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi di antara mereka itu bersumber dari ijtihad mereka masing-masing. Ali bin Abi Thalib berijtihad, sekarang bukan waktunya yang tepat untuk mengkisos pembunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Karena ini sedang terjadi gejolak. Maksudnya Ali bin Abi Thalib, kita redam dulu gejolaknya, baru kemudian ya kita eksekusi dan kita adili pembunuhnya Utsman itu. Tapi nanti itu, sekarang yang penting adalah bagaimana meredam gejolak ini. Nah, Muawiyah nggak mau tahu. Muawiyah menuntut Ali bin Abi Thalib untuk segera mengeksekusi pembunuhnya Utsman bin Affan. Nah, 2 orang ini sama-sama punya pendapat tersebut berangkat dari ijtihad mereka. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka yakini itu yang benar. Ali menganggap bahwa sikap saya ini yang benar, Muawiyah yang salah. Muawiyah juga demikian. Dari ijtihadnya, Muawiyah mengatakan saya yang benar, sedangkan Ali bin Abi Thalib yang keliru. Ya, sekali lagi berangkat dari ijtihad. Walakin meskipun memang demikian, la syakka anna Aliyan aqrabu ila shawabi fihi min Muawiyah. Meskipun demikian, Ali bin Abi Thalib lebih dekat dengan kebenaran dalam kasus ini. Ya, sikap yang lebih dekat dengan kebenaran adalah sikapnya Ali bin Abi Thalib daripada sikapnya Muawiyah. Bal qad nakadu najzimu bisawabihi. Bahkan hampir-hampir para ulama itu memastikan bahwa kebenaran ada di pihak Ali bin Abi Thalib. Illa anna Muawiyah kana mujtahidan. Oke, Muawiyah keliru. Namun perlu diingat, kelirunya Muawiyah berangkat dari apa tadi? Ijtihad. Nggak layak untuk kau caci maki. Oh, Muawiyah memang salah memerangi Ali bin Abi Thalib. Ya, Muawiyah begini, nggak pantas. Ya, orang yang keliru ijtihad itu tidak boleh dicela. Wa yadullu ala anna Aliyan aqrabu ila shawab anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waiha Ammarin taqtuluhu al-fi'atul baghiyah wal haditsu fi sahihain min riwayati Abi Sa'ad. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih dekat dengan kebenaran, bahkan dipastikan kebenarannya. Para ulama berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW pernah mengabarkan tentang Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir ini Nabi ketika masih hidup. Belum terjadi peristiwa peperangan antara Ali dengan Muawiyah, ini belum. Itu kan setelah Nabi wafat ya. Ya. Nah, ketika Nabi masih hidup, Nabi pernah mengabarkan. Tentu ini kabar dari Allah, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi nggak tahu hal gaib. Nabi mengatakan bahwasanya Ammar bin Yasir kelak akan dibunuh oleh orang-orang yang baghiyah, yang memberontak. Dan ternyata benar. Ketika perang Siffin, Ammar bin Yasir ada di barisannya Ali bin Abi Thalib, terbunuh oleh pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Namun meskipun demikian, meskipun Muawiyah keliru dalam masalah ini,
Ahlus Sunnah menahan lisan dari mencaci makinya, dari menyalah-nyalahkannya, atau bahkan naudzubillah seperti orang-orang Syiah justru menuduh Muawiyah kafir atau munafik. Atau bahkan bukan Syiah seperti Sayyid Qutb, ya sama, dia juga mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa bihadza arafna annaha fi'atun baghiyatun kharijatun 'alal imam. Maka dari hadis tadi jelas bahwa pasukannya Muawiyah adalah pasukan yang baghiyah, yang memberontak, kharijatun 'alal imam, yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Tapi nggak ada para ulama yang menyebutkan Muawiyah khawarij, ya Muawiyah ini ahlul bid'ah, nggak ada. Kenapa? Lakinnahum muta'awwilun. Muawiyah melakukan seperti itu karena dia punya takwil. Ya, dia punya sikap, punya ijtihad, berangkat dari ijtihadnya dia mentakwil. Sehingga nggak bisa dicaci maki, nggak bisa dikatakan keluar dari sunnah dan yang lainnya. Was-shawabu ma'a Ali imma qat'an wa imma dhannan. Maka yang benar itu ada di pihak Ali. Ya. Tapi ini tadi seperti yang kita sampaikan, Ahlus Sunnah meyakini para sahabat manusia biasa, bisa salah individu-individunya. Ahlus Sunnah tidak meyakini Abu Bakar maksum, Umar ibn Khattab itu maksum, ya Ali bin Abi Thalib itu maksum. Enggak, mereka individu-individunya bisa salah. Sebagaimana Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu khata', keliru. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Walakinnal ismata fi ijtima'ihim. Namun yang maksum itu adalah ijma' mereka, kesepakatan mereka. Nah, itu. Kalau pendapat-pendapat individunya enggak maksum, bisa salah. Al-isma fi ijtima'ihim fala yumkin an yujmi'u ala syai'in min kaba'iriz dzunub wa saghairiha fayastahilluha aw yaf'aluha radhiyallahu anhum lakinnal wahida minhum qad yaf'alu syai'an minadz dzunub kama hasala min Mistah ibn Utsatsah wa Hassan ibn Thabit wa Hamnah ibn Jahsh fi qissatil ifki kama fi sahihain min riwayat Aisyah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha wa anhum. Kata beliau, ijma' kesepakatan para sahabat itu yang maksum. Adapun individu-individunya bisa berbuat salah. Seperti misalnya sahabat-sahabat yang tadi disebutkan, yaitu Mistah ibn Utsatsah, Hassan ibn Thabit, ya kemudian Hamnah ibn Jahsh. 3 orang ini sahabat. Tapi ketika terjadi haditsatul ifk. Apa haditsatul ifk? Yang berkaitan dengan Aisyah. Aisyah dituduh berzina. Ya, Aisyah dituduh berzina oleh orang-orang munafik. Sehingga Allah bersihkan nama Aisyah di surah An-Nur. Ya, Allah bersihkan nama Aisyah di surah An-Nur. Nah, di antara yang ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina itu adalah sahabat. Mistah ibn Utsatsah ini sepupunya Abu Bakar As-Siddiq, yang selama ini dibiayai sama Abu Bakar, diberikan bantuan oleh Abu Bakar. Tapi ternyata dia ikut-ikutan memprovokasi, menyebarkan isu gosip tentang Aisyah berzina. Ya. Maka ini kekeliruan. Ya, sahabat bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan kekeliruan. Seperti juga misalnya nanti banyak disebutkan. Walakin alladhi hasala tatahharu minhu bi iqamatil haddi alaihim fayajuzu alaihimudz dzunub fil jumlati ka ghairihim minal bashar li'annahum laisu bima'sumin lakin ma yaqa'u minhum min dzalik falahu mukaffiratun adidatun minha. Baik, maka kita menetapkan sahabat bisa berbuat dosa enggak? Bisa berbuat dosa, bisa berbuat kekeliruan. Di antara mereka ketika berbuat dosa ada yang sudah mendapatkan hukuman had. Ya, ada yang sudah mendapatkan hukuman had. Dirajam misalnya atau dikisos misalnya.
Maka hukuman-hukuman itu sebagai apa bagi mereka? Penebus dosanya. Ya, artinya sudah selesai, kesalahannya sudah ditebus. Ngapain kau sekarang kok mencaci maki dia? Ngapain sekarang kau mencela-cela dia? Lawang dia sudah dihad, sudah ditegakkan hukuman had atasnya, yang itu menjadi pelebur dosa-dosanya. Nah, ini perlu ditanamkan. Kalau kita mendapati ada kekeliruan-kekeliruan para sahabat, perhatikan poin-poin berikut ini. Ini akan menutup celah untuk kita tidak mencaci maki para sahabat atas kesalahan mereka. Ya. Perhatikan, mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang kalau kesalahan mereka disebutkan, maka keutamaan-keutamaan ini akan menutupi kesalahannya. Langsung akan menutupi kesalahannya. Apa keutamaan para sahabat? Ma lahum minas sawabiqi wal fadail. Ya, para sahabat itu memiliki fadilah, yang memiliki keutamaan-keutamaan. Seperti misalnya, ya, keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Di antaranya adalah fahum nasaru an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, yang nyaci maki sahabat punya keutamaan ini enggak? Enggak man ketemu Nabi wae gak. Ya, mereka enggak punya keutamaan ini. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Para sahabat ini adalah orang-orang yang berjihad bersama Nabi dengan harta dan jiwa mereka. Nah, ini enggak dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Kemudian di antara keutamaan mereka adalah wa badzalu riqabahum i'la'an li kalimatillah wa hadhi kulluha tujibu maghfiratan ma sadara minhum walau kana min a'dhamidz dzunub idza lam yasil ilal kufri. Sebenarnya masih banyak beberapa keutamaan-keutamaan para sahabat. Misalnya mereka punya amalan-amalan yang bisa untuk menutup dosa-dosa mereka. Ya, entah sholat malamnya yang kenceng, puasa Senin Kemisnya yang kenceng. Ya, mereka punya amalan-amalan yang bisa menutup dosa-dosa mereka. Taruhlah mereka berbuat salah. Toh amalan mereka, ibadah mereka itu apa? Banyak. Sedangkan ibadah, kebaikan itu bisa menutup kesalahan. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, kata Allah. Sesungguhnya amal-amal soleh itu bisa menghapus amal-amal keburukan. Demikian juga, taruhlah mereka berbuat salah, mereka para sahabat jatuh dalam kekeliruan, maka mereka sudah mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala, doa dari kaum muslimin. Dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Adapun orang-orang yang datang setelah sahabat, Allah perintahkan mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami di atas keimanan. Maksudnya sahabat. Nah, kalaupun mereka berbuat salah, mereka sudah didoakan, dimintakan ampun oleh banyak kaum muslimin yang membaca ayat ini. Ini ayat dibaca sampai hari kiamat, jamaah. Dibaca. Kemudian juga para sahabat, di antara keutamaan para sahabat yang bisa menghapus dosa mereka, mereka tentu orang-orang yang layak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ya, sehingga syafaat ini bisa menghapus dosa-dosa mereka, bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari keutamaan-keutamaan tadi, kalau kita ingat, kalau kita disebutkan sahabat berbuat gini, tuh seabrek keutamaannya. Ya, kesalahannya hanya kecil. Ya, bukan kesalahan-kesalahan yang kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, enggak. Kekeliruan-kekeliruan yang kecil. Yang itu kekeliruan-kekeliruan pun kekeliruan itu bersumber kebanyakan dari apa? Ijtihad mereka. Nah, ini disebutkan contoh berikutnya, kisah Hatib bin Abi Balta'ah.
Kenapa Hatib bin Abi Balta'ah ini? Sahabat ini, apa kekeliruan dia? Nah, ini kita baca kisahnya. Hatib bin Abi Balta'ah. Hina arsala Hatibun ila Quraisyin yukhbiruhum an masirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Jadi Nabi punya rencana mau menyerang kota Mekah. Ya, untuk ditaklukkan sampai nanti jadi peristiwa Fathu Mekah. Nah, ternyata rencananya Nabi ini dibocorkan sama Hatib bin Abi Balta'ah. Dia nulis surat, kemudian surat ini dikirim ke orang-orang Mekah, membocorkan rencana Nabi yang akan menyerang kota Mekah. Keliru enggak ini? Sangat keliru. Hatta atla Allahu nabiyahu ala dzalik falam yasilhumul khabar fasta'dzana Umar radhiyallahu anhu an yadriba unuqa Hatibin radhiyallahu anhu. Akhirnya Allah memberitahukan kepada Nabi bahwa Hatib itu membocorkan rahasia. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyusul kurirnya. Kurir yang membawa suratnya itu disuruh nyusul. Ternyata ketangkep. Ya, jadi kabarnya nggak sampai ke kota Mekah, sudah dihentikan dulu oleh para sahabat. Maka Umar pun marah. Umar minta izin kepada Nabi SAW untuk memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah ini. Mangkel Umar wisan. Ada pengkhianat dalam barisan kita. Faqala Nabi SAW, perhatikan Nabi mengatakan, innahu syahida badron wa ma yudrik. Wahai Umar, sesungguhnya Hatib bin Abi Balta'ah ini pernah ikut perang Badar. Tahukah engkau dia termasuk di antara orang yang ikut perang Badar? La'allallaha qad ittala'a ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Nabi, Allah melihat kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Tatkala itu Allah mengatakan kepada mereka, berbuatlah kalian semau kalian, karena sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam riwayat yang lain, wajabat lakumul jannah, kalian sudah pasti masuk surga. Jadi semua yang ikut perang Badar itu sudah dijamin surga. Nah, salah satunya siapa? Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahasia ini. Hatib bin Abi Balta'ah, dia membocorkannya bukan karena dia berkhianat kepada Nabi SAW, tapi untuk urusan-urusan duniawi. Dia punya keluarga di Mekah, dan dia ingin keluarganya itu dilindungi, diperhatikan sama orang-orang Quraisy. Maka tentu dia ingin punya jasa. Ya, dia ingin punya jasa kepada orang-orang Quraisy. Salah satu jasanya adalah membocorkan rahasia Nabi SAW. Ya, tetap keliru. Tapi lihat, Nabi SAW tidak mencela Hatib bin Abi Balta'ah, ya, bahkan tidak mengkafirkan Hatib bin Abi Balta'ah. Bahkan Nabi menyebutkan keutamaannya. Beliau termasuk di antara orang yang ikut perang Badar. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Intiqasu as-sahabah, mencela para sahabat. Ini kurang lebih juga sudah kita sampaikan poin-poinnya pada pertemuan yang lalu. yakni ucapan Imam Ahmad, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu bi hadatsin kana minhu aw dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahhama alaihim jami'an wa yakuna qalbuhu lahum saliman. Barang siapa yang mencela seorang sahabat pun, gak perlu nunggu 2, gak perlu nunggu 10 dicela, gak, satu orang sahabat dia mencaci makinya atau dia membenci sahabat itu karena peristiwa yang pernah dialaminya, atau dia suka menyebut-nyebut tentang aib-aib sahabat tersebut,
maka dia ahlil bid'ah. Ya, kana mubtadi'an, fix orang seperti ini ahlil bid'ah. Makanya saya nggak ragu mengatakan Sayyid Qutb ahlil bid'ah. Karena masuk di ucapan Imam Ahmad ini. Gemar mencaci maki sahabat, menuduh sahabat dengan tuduhan-tuduhan dusta. Ya, lisannya senantiasa tajam kepada para sahabat. Ya, maka kana mubtadi'an. Sayyid Qutb masuk dalam ucapan beliau ini. Sayyid Qutb seorang mubtadi' ahlil bid'ah. Hatta yataraham alaihim jami'an. Sampai orang yang suka mencaci maki sahabat ini akhirnya berubah. Ya, dia baru dikatakan bukan ahlil bid'ah lagi ketika dia mulai lisannya memuji-muji sahabat. Lisannya mengucapkan doa kepada para sahabat. Ketika disebutkan sahabat, dia iringi dengan radhiyallahu anhum, ya, atau rahimahullah, didoakan sahabat ini. Dan jadilah hatinya itu lapang untuk menerima sahabat, lapang untuk mencintai sahabat. Wa hadza aslun min usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Mencintai sahabat itu salah satu landasan dari landasan-landasan ahlus sunnah wal jamaah. Mimma yata'allaq bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahum yuhibbunahum wa yatawallawnahum wa yad'una lahum wa yatarahhamuna alaihim jami'an. Ahlus sunnah mencintai para sahabat. Ahlus sunnah loyal kepada para sahabat, memberikan loyalitasnya kepada para sahabat. Ahlus sunnah senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk para sahabat, ya, mendoakan rahmah atas mereka. Wa qulubuhum lahum jami'an salimatun wa khalisatun. Ahlus sunnah, hati mereka itu semuanya, hati mereka selamat dari mencaci maki sahabat, dari membenci sahabat. Wa yumsikuna an dzikri masawiihim. Ahlus sunnah menahan diri dari menyebut-nyebut kesalahan mereka. Wa ma syajara bainahum, menyebut-nyebut pertikaian di antara para sahabat. Wa yuhsinuna adh-dhanna bihim. Ahlus sunnah senantiasa husnudzon kepada para sahabat. Ahlus sunnah itu senantiasa ngasih udzur kepada para sahabat. Wa ya'taqidun annama waqa'a innama kana bijtihadin minhum faman asaba falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun wahid. Ini kurang lebih sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian ada bab yang menarik di sini. Aujuhu syabahi bainal yahud war rafidah. Sisi kemiripan antara Yahudi dengan Rafidah. Ada kitab yang bagus dulu sekitar tahun 2016, 2017 pernah kita kaji. Judulnya Badlul Majhud fi Itsbati Musyabahati Rafidah lil Yahud. Ya, tentang kemiripan antara agama Yahudi dengan agama Syiah Rafidah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Jumaili. Ya, ada beberapa poin-poin kesamaan, kemiripan antara akidah Yahudi dengan akidah Nasara, menunjukkan bahwasanya Yahudi dan Syiah itu 11-12. Ya, Yahudi dan Syiah itu seperti kotoran yang dibagi menjadi dua. Ya, mohon maaf ya, saya pakai permisalan kotoran ya. Padahal mereka jauh lebih buruk daripada kotoran. Ya kan, saya pakai permisalan yang lebih bagus, kotoran itu. Ya, hakikatnya mereka lebih apa? Lebih jelek daripada kotoran tersebut. Maksudnya kalau mereka marah, mending kon tak mirip no ambek kotoran. Sakjane kon lu elek ngono. Ya, ojo ngamuk di wara kotoran. Itu justru lebih mending gitu. Untung-untungan masa kita. Qala Asy-Sya'bi rahimahullah, berkata Asy-Sya'bi, uhadziruka al-ahwa al-mudillah. Kata Sya'bi, aku tahdzir kalian, aku peringatkan kalian dari hawa nafsu yang menyesatkan. Wa syarruha ar-rafidah. Dan yang paling jeleknya
ya, yang paling menyesatkannya adalah Rafidhah. Wa dzalika anna minhum yahudan yaghmasunal Islam litahya dhalalatuhum kama ghamisa Bulus ibnu Syaul malikul Yahud fin Nasara lam yadkhulul Islam raghbatan wala rahbatan minallah walakin maqtan li ahlil Islam wa ta'nan alaihim. Nih kata Asy-Sya'bi, yang paling jeleknya dari ahli bid'ah adalah Rafidhah. Yang demikian karena di antara mereka ada orang Yahudi yang masuk ke dalam agama Islam hanya untuk menghidupkan, menyebarkan kesesatan-kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana dahulu orang Yahudi yang bernama Paulus bin Syaul. Ini di agamanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Bulus bin Syaul adalah seorang Yahudi yang masuk ke dalam agamanya Nabi Isa alaihissalam. Bukan untuk beriman kepada ajaran Nabi Isa, enggak. Tapi untuk apa? Menyebarkan kesesatan di agama tersebut. Sampai kita dapati orang-orang Nasara sekarang ini, itu ajarannya siapa? Paulus. Nabi Isa enggak pernah ngajarkan Tuhan satu tapi tiga, tiga tapi satu. Ya, Nabi Isa tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Paulus ini kalau dalam sejarahnya adalah seorang Yahudi yang sangat benci kepada Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya. Ini dari sejarah mereka sendiri nih. Dia banyak membantai para pengikut-pengikut Nabi Isa. Orang-orang yang masuk ke dalam agamanya Nabi Isa banyak dibunuh sama Paulus ini. Sampai suatu ketika Paulus mengaku didatangi oleh Nabi Isa, Jesus. Didatangi oleh Nabi Isa. Kemudian dia bertobat, kemudian dia diangkat menjadi rasul. Ya, diangkat menjadi rasul. Sehingga ucapannya itu menjadi pegangan oleh orang-orang Nasara sekarang. Makanya kalau Anda lihat di kitab Injil perjanjian lama, perjanjian baru, itu yang lebih banyak adalah ucapannya Paulus. Surat Paulus kepada jemaat Korintus, surat Paulus kepada jemaat Filipi, surat Paulus kepada ini. Yang paling banyak adalah surat-surat atau ucapan-ucapannya Paulus itu. Itu yang menggagas konsep agama Nasrani yang sampai detik ini banyak diyakini oleh orang-orang Nasara. Sedangkan agama aslinya Nabi Isa kemana? Entek. Berhasil mereka merusak agamanya Nabi Isa ini, orang-orang Yahudi ini. Muncul Islam, ya muncul agama Islam melalui Nabi SAW dan Al-Qurannya. Yahudi mencoba lagi untuk ngacak-ngacak. Kali ini bukan lewat Paulus, tapi lewat siapa? Abdullah bin Saba. Sama modusnya seperti Paulus juga. Yahudi pura-pura masuk Islam tapi untuk menyebarkan kesesatan. Ya, nggak berhasil. Ya, Rafidhahnya ada, Syiahnya ada ya, tapi dia nggak berhasil merusak Islam sebagaimana mereka berhasil merusak agama Nasara, agamanya Nabi Isa alaihissalam. Karena agama Islam ini dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Senantiasa ada di umatku ini sekelompok orang yang menampakkan kebenaran. Pasti ada. Ya, nggak mungkin semuanya sesat, semuanya menyimpang, nggak mungkin. Pasti ada sekelompok yang menampakkan kebenaran. Dan orang-orang ini mereka masuk Islam bukan karena takut kepada Allah, bukan karena mengharap pahala dari Allah, namun mereka masuk Islam karena kebencian mereka kepada kaum muslimin dan mereka ingin mencelakakan kaum muslimin. Fa'ahraqahum Ali ibnu Abi Talib bin nar wa nafahum fil buldan wa minhum Abdullah ibnu Saba nafahu ila Sabat wa Abdullah ibnu Syahab nafahu ila Jazid wa Abul Qurush wa ibnuhu wa dzalika anna mihnatar Rafidhah mihnatul Yahud. Pengikut-pengikut ini, orang-orang Yahudi yang masuk Islam ini, di antara mereka ada yang dibakar sama Ali bin Abi Thalib ketika Ali jadi khalifah itu. Karena fitnahnya muncul ketika zaman Ali. Sebagian dibakar, sebagian diusir,
diasingkan. Ya, diantaranya Abdullah bin Sabah itu sendiri diasingkan. Kemudian ada yang namanya Abdullah ibnu Syahab, ada yang namanya Abul Kurush dan putranya. Ya, intinya orang-orang Yahudi ini ingin untuk merusak Islam. Yang demikian karena kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang Rafidhah itu adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi. Inilah jamaah, kenapa kita ini lebih keras mentahdzir ahlil bid'ah daripada orang-orang kafir asli yang ada di luar. Karena ketika kita keras menyikapi ahlil bid'ah, itu berarti menutup celah orang-orang kafir untuk merusak Islam. Karena ahlil bid'ah, pemikiran-pemikiran menyimpang, ini kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani dalam kitabnya Sittud Durar, itu ibarat seperti pintu-pintu dan jendela-jendela bagi rumah kaum muslimin. Ketika ada penyimpangan, ketika ada kebid'ahan, itu seperti ada jendela yang terbuka. Kalau jendela terbuka berarti memungkinkan siapa masuk dari luar? Orang-orang kafir. Nah, ketika kita peringatkan bid'ah-bid'ah tersebut, kita peringatkan penyimpangan-penyimpangan tersebut, ini untuk menjaga rumah kaum muslimin agar tidak diserang sama orang-orang kafir. Tapi sebagian kaum muslimin gak memahami tentang hal tersebut. Mereka menuduh, ini salafi, ini ahlus sunnah, sama saudaranya sendiri keras, sama orang-orang kafir nggak sekeras itu. Mereka nggak paham hikmahnya itu. Ya, kita kenceng kepada sesama muslim bukan karena kita benci kepada mereka, namun justru untuk melindungi mereka dari serangan orang-orang kafir yang ada di luar. Bahkan kata Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan li'an aghzuwa man radda haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatan minal atraq. Sungguh aku memerangi orang-orang yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ahlil bidah, lebih aku sukai daripada aku memerangi sekelompok orang dari kalangan orang-orang kafir. Karena ketika aku perangi ahlil bidah, aku mencegah bid'ah mereka, itu berarti aku menyelamatkan kaum muslimin, yakni menjaga modal jamaah. Sedangkan memerangi orang kafir itu nyari untung. Menjaga modal dengan mencari keuntungan, benefit, mana yang lebih didahulukan? Menjaga modal. Ya. Baik, qalatil yahud la yasluhul mulku illa fi ali Dawud. Wa qala ar-Rafidhah la tasluhul imaratu illa fi ali aliyin. Ini kemiripan, diantara kemiripan Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi punya akidah bahwa tidak sah kepemimpinan, ya tidak sah raja atau ya malik lah istilahnya, pemimpin, kecuali keturunan David. Ya, yang sah menjadi pemimpin hanya keturunan Daud. Nah, ternyata diadopsi sama anaknya Yahudi ini, Syiah ini. Mereka juga sama punya akidah tidak sah kepemimpinan kecuali dari keturunan siapa? Ali bin Abi Thalib. Wa qalatil yahud, orang Yahudi mengatakan la jihada fi sabilillah hatta yakhrujal masih ad-dajjal au yanzila Isa minas sama. Orang Yahudi, mereka punya akidah tidak sah berjihad di jalan Allah kecuali nanti ketika Mesias sudah turun. Tahu ya, akidah Mesias. Nah, itu Dajjal kalau dalam akidah gitu. Cuman mereka nyebutnya nggak Dajjal. Yang mereka nyebutnya Mesias. Itu ditunggu-tunggu sampai sekarang itu. Mesiasnya Yahudi itu. Nah, Rafidhah juga gitu. Mereka punya akidah la jihada hatta yakhrujal mahdi. Tidak sah jihad sampai nanti muncul siapa? Imam Mahdi yang ke-12. Ya, imam ke-12 mereka. Ya, ini banyak kesamaan-kesamaan mereka
Yahudi merubah-rubah Taurat, maka sama Syiah juga merubah-rubah Al-Quran. Yahudi memandang bahwasanya wanita yang diceraikan tidak ada masa iddah, atau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak ada masa iddah. Maka demikian juga Rafidhah juga punya keyakinan demikian. Yahudi yubghiduna Jibril wa yaqulun huwa aduwwuna minal malaikah. Orang Yahudi itu benci sama Jibril. Kenapa Yahudi benci sama Jibril? Karena menurut mereka Jibril ini kalau datang selalu membawa syariat-syariat yang menyusahkan kita. Paham ya? Jadi kalau Jibril sudah datang kepada Nabi, waduh iki kongkon apa maneh iki? Pasti dikongkon-kongkon iki. Guys soro iki. Maka mereka benci sama Jibril. Nah, Syiah sama, mereka juga benci kepada Jibril. Ya, karena kata mereka ghalita bil wahyi ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Jibril salah memberikan wahyunya kepada Muhammad. Harusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Namun meskipun demikian, Yahudi itu jauh masih lebih mending daripada Rafidhah jamaah. Dari sisi kalau ditanya tentang sahabat Nabi, Yahudi, Nasara, Syiah. Yang paling jeleknya adalah Syiah. Yahudi, Nasara lebih mending daripada Syiah ini. Dalam masalah apa? Ketika ditanya tentang sahabat. Yahudi kalau ditanyakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang ashabu Musa, sahabat-sahabatnya Musa? Pasti Yahudi ini apa jawaban mereka? Memuji-muji. Sahabat Musa adalah orang-orang terbaik, mereka adalah orang-orang pilihan yang telah membantu Musa gitu. Nasara juga demikian, kalau ditanya bagaimana pendapat kalian tentang sahabatnya Isa, Al-Hawariyun, maka pasti orang-orang Nasara akan memuji-muji. Tapi beda kalau antum tanya sama orang-orang Syiah, bagaimana pendapat kalian tentang ashabu Muhammad? Apa yang keluar dari lisan mereka? Caci makian, ya, mengkafirkan, ya. Kalau nggak takiyah, ya, kalau nggak takiyah, ya, ini kalau antum ketemu Syiah, antum tanya takiyah mereka, oh enggak, Abu Bakar ini orang baik, ngalah, ya, dusta, ya, itu bagian dari agama mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kalau ingin untuk lebih lanjut tentang persamaan Yahudi dan Syiah, itu nanti bisa merujuk ke kitab Badlul Majhud fi Ifbati Musyabahati Rafidhah lil Yahud oleh Syekh Abdullah Al-Jumaili. Ada PDF-nya 2 jilid kalau nggak salah. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya penulis atau Imam Ahmad membahas tentang an-nifaq huwal kufr. Kemunafikan itu adalah kekufuran. Ya, kemunafikan itu kekufuran. Dan rincian-rincian tentang kemunafikan ini, nifak ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Nah, ya sama, kalau misalnya itu memang berangkat dari ilmu yang dia miliki, yakni memang orang tersebut punya kapasitas untuk berijtihad dengan ilmunya dia, dengan dengan ilmu yang dia miliki, kemudian dia ijtihad dan ijtihadnya salah, tetap sama seperti sahabat. Kita hormati sosoknya, namun ijtihadnya, produk ijtihadnya tidak kita ikuti. Karena salah. Tapi sosoknya tetap kita hormati. Tapi kalau yang berijtihad ini adalah orang jahil, nggak punya ilmu, ya bukan ulama tapi ngelama, sok-sokan ijtihad, nah ini orang-orangnya juga kita tolak. Ya, tidak kita hormati dan tidak kita puji orangnya. Ya, bahkan kita tahdzir, kita peringatkan umat waspada terhadap orang-orang seperti ini. Jahil tapi sok-sokan
jadi mujtahid, sok-sokan ijtihad. Kalau ijtihadnya salah, ngomongnya gitu tadi. Orang yang salah dapat 1 pahala lu siji. Itu yang memang memenuhi syarat ijtihad. Ente nggak punya ilmu ijtihad. Maka ini bukan khusus buat sahabat saja, umum hadisnya. Cuman kenapa kok sahabat kenapa kepada sahabat kok nggak dipakai gitu loh? Kok orang lain, padahal sahabat lebih utama untuk menerapkan hadis tadi. Ini kalau mau diperinci, ini ada kitabnya, Persamaan Yahudi dan Syiah. Selain yang saya sebutkan tadi, ada juga kemiripan tentang aqidatur raja'ah, akidah reinkarnasi. Yahudi meyakini adanya reinkarnasi, kehidupan kedua. Ternyata Syiah juga punya akidah raja'ah, ya, kembalinya seseorang di muka bumi ini setelah kematiannya. Kemudian juga tentang sifat-sifat Allah. Ya, orang-orang Yahudi mereka menuduh Allah itu punya sifat nadam. An-nadam ini menyesal. Ya, ada di Perjanjian Lama ketika peristiwa Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh yang sudah kelewat batas, sudah kufur, maka Tuhan menyesal telah menciptakan mereka, gitu. Ya. Demikian juga Rafidah, mereka juga suka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Di antaranya al-bada, sifat al-bada. Apa itu? Allah baru tahu setelah terjadinya sesuatu. Ya, jadi menurut orang-orang Syiah, Allah itu baru tahu setelah kedaden. Sebelum kedaden, sebelum kejadian, Allahnya nggak tahu. Yahudi merubah-rubah kitab Taurat, ini sudah tadi ya. Rafidah suka merubah-rubah Al-Quran. Ya, bahkan mereka punya istilah mushaf sendiri, namanya mushaf Fatimah, yang nanti pada akhir zaman akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka, berlipat-lipat lebih tebal daripada Quran kita sekarang. Memang pertanyaannya terus, ya apa mau coy? Ya, sudah akhir zaman kok baru turun. Kayak apa wisan? Kadang kalau bikin kekonyolan itu gak dipikir efek jangka panjangnya gitu. Ya, silakan. Hah? Oh, itu. Ya, kalau dilihat liberal ya. Semua masuk di situ. Ya. Semua masuk, kesesatan apapun masuk di situ. Yahudi masuk, ya, Syiah masuk, ada yang aneh-aneh. Pokoknya yang serba kufur masuk di situ. Ya. Gak ada barometer kebenaran yang dipakai di situ. Nah, makanya para orang tua lebih hati-hati dalam memasukkan anak-anaknya ke pondok. Jangan dilihat, wah ini pondoknya mewah, besar, megah, fasilitasnya bagus. Jangan ngelihat fasilitas-fasilitas, ya, tapi lihat apa yang diajarkan di situ. Apa istilahnya orang-orang itu? Kalau salah pondok itu enak, ya, tapi kalau salah pondok itu sesat. Itu bedanya salah pondok sama salah pondok gitu. Bedanya H sama K-nya itu dirubah saja sudah fatal itu. Padahal cuma 1 huruf ditukar gitu. Ya. Baik, cukup. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.